Sayang, udah keluar ya, muncrat, kata Mbak Dewi. Terus dibalas sama saya, hapus segera semua chatting kita malam ini sebelum disadap dan dikopi orang jahat. Segera. Itu saya lagi posisi pokoknya ya. Iya sayang, Mbak Dewi jawab. Iya sayang, sayang. Mandinya gimana? Nah, gitu. Bentar, lagi ada lagi. Saya itu lama udah, saya ngechat. Setelah diperiksa lebih dari 12 jam, Firza Husein akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus percakapan asusila yang menyeretnya bersama pimpinan FPI Rizik Syihab. Menurut Argo, keterangan dari saksi telah membenarkan ada komunikasi antara Firza dengan Rizik Syihab. Januari 2017, publik digegerkan dengan beredarnya gambar tangkapan layar yang memuat percakapan via WhatsApp antara pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dengan seorang wanita, Firza Husein. Selain itu, percakapan disertai foto wanita tanpa busana yang diduga Firza Husein. Percakapan beredar pertama kali di situs balada cintarizik.com. Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Gua hajar bener-bener dia tadi malam. Dari kemarin kami minta ampun dia. Saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang kuda kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang Habib tidak jelas. Dia kaget kan. Loh Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh tidak, saya hapus Dip. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gituin. Ada dia janji mau nikah, dia janji mau nikah, dia janji ada semua Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia Kak Emma. Stres dia Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang saya suruh orang lain aja mimpin. Saya bilang saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Jangan coba-coba. Saya bilang ampun Firza, iya. Tapi Kak, nggak jelas juga itu. Nggak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong, itu pinter-pinter dia kali. Tentu Habib Rizik oke. Tapi Kak Emma, saya kasih kena bagiannya dari kemarin. Sampai tadi subuh dia WA, iya Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Coba begitu. Saya bilang, Bib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Tapi saya ini cukup sabar, Bib. Habib keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan, Bib. Bib, saya bilang, pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya gituin. Pertama dia ngamuk-ngamuk kan, Firza mau ini saya, udah Firza ini. Awal dia ngamuk tuh kayak saya lawan, saya nggak peduli. Firza saya stres, saya ngedrop. Saya lebih stres, saya lebih ngedrop. Saya lawan Kak Emma. Dia bilang Firza saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bit. Teman-teman saya semua menegur saya tidak pernah berkelakuan seperti ini. Saya bilang begitu. Sampai kaki saya dijahit, saya gituin. Habib udah kelewatan batas sama saya ya. Perbuatan Habib sudah keterlaluan. Gituin Kak Emma. Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta. Macam-macam saya ngomong Kak Emma. Ngamuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Ngamuk, iya Kak Emma. Terus saya bilang gini, hei Habib, saya bilang ya, selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat, apa yang selama ini saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik. Semua jadi baik, bersatu. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI, diklat, pengajian, ini itu, ikut. Habib suruh saya, Habib sarankan. Iya, saya patuh dan taat. Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang, Habib gila. Saya gituin. Ngamuk saya Kak Emma. Akhirnya nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun. Tolong Firza, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini. Kak Emma, bayangin. Saya bilang, saya tidak ada niat ya, tidak ada niat menteror, mengancam ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan, kayak gituin. Saya bisa berteriak. Selain memeriksa Firza Husein, penyidik juga memanggil Fatima atau KMA, perempuan yang disebut-sebut dalam rekaman percakapan seorang wanita diduga mirip Firza.
Penyidikan kasus ini semakin terang benderang saat Fatima atau Kak Emma mengakui percakapan dan foto di situs Balada Cinta Rizik adalah Firza Hussein. Firza telah 2 kali diperiksa di Polda Metro Jaya, namun Rizik Syihab tidak pernah memenuhi panggilan polisi dan melarikan diri ke Arab Saudi. Gue sih cuma mau bilang, bosku pulang kenapa? Kasian itu anak orang, tanggung jawab dikit, jangan pas lagi enaknya aja. Om pulang lah ke Indonesia. Malam ini dari kopi udah. Iya sayang, saya mandinya gimana? Semua chat dan foto saya hapus kecuali foto mantap saya simpan di file khusus saya nanti rahasia. File khusus itu tidak ada yang khusus. Jangan ikut-ikut saya ya. Saya dulu menganggap file khusus itu rahasia, cuma saya bisa melihat. Jadi segala sesuatu yang sifatnya rahasia jangan ada di handphone yang tersambung ke internet. Kalau handphonenya nggak tersambung ke internet nggak apa-apa. Tapi kalau handphonenya tersambung ke internet, hati-hati. Begitu ya, ataupun di flash disk. Di flash disk aman selama tidak dicolokin ke komputer yang tersambung ke internet ataupun ke handphone yang tersambung ke internet. Jangan seperti saya ya. Nanti rahasia saya itu bisa diambil orang. Bisa diketahui sama orang gitu. Serahasia apapun, sekuat apapun kuncinya tetap bisa diambil orang. Untuk kalian nih, untuk kalian. Misalnya kalian sama istri main iseng mau ngerekam. Untuk apa? Cukup dalam memori kita aja, jangan dalam memori handphone. Hapus itu, bahaya itu. Ya. Nah, ini chat saya lagi nih sama Mbak Dewi. Mana lagi? Ini chat dari Mbak Dewi. Terus saya balas. Dingin, pingin dipeluk sayang, masukin gitu. Saya nulisnya. Maaf ya, kalaupun saya ini agak tua, tapi memang tua bangki. Saya nggak paham saya dalam ilmu bercinta, jadi agak lebay. Entah apa enaknya chat seperti itu. Telepon pun nggak enak seperti itu. Ketemu baru enak. Iya sayang, ini Mbak Dewi. Ya ini Mbak Dewi balas. Iya sayang. Oh, bukan. Bentar. Ini chat saya ya. Sudah deh. Kemudian Mbak Dewi balas. Dingin, pingin dipeluk sayang, masukin gitu. Ya kan? Terus saya balas. Saya tegang keras betul, titik-titik. Saya remas, saya colok. Mohon maaf ya, saya orang kurang pergaulan, jadi bahasanya begitu. Saya remas, saya kocok, dan saya bayangkan sedang diisap seperti kemarin. Memang kemarin ada pertemuan, sebelumnya ada pertemuan di hotel. Pertemuan di hotel itu juga sedang saya rekap, maksudnya itu kenangan saya. Waktu saya masih bangsat-bangsat itu. Jadi jejak pertemuan di hotel itu ada di beberapa tempat gitu ya. Bentar. Saya tegang keras betul, saya remas, saya kocok. Ini mau nge-sek apa? Mau jadi apa? Jadi barista. Saya bayangkan sedang diisap seperti kemarin. Gitu. Saya mau ke kamar mandi juga deh, biar ngocoknya biar keluar. Maaf ya, saya nggak buka aib orang lain. Untuk apa buka aib orang lain? Nanti aib kita akan dibuka sama Allah. Saya buka aib saya sendiri. Bagi saya bukan aib ini. Memang kebangsatan saya ini. Ya, embul. Bukan cebol, embol. Cabul nih. Iya sayang, jawab Mbak Dewi. Iya sayang, kok nggak di kamar? Desahannya kedengeran satpam. Oh my gosh. Bentar. Saya baca lagi. Desahnya kedengaran satpam. Udah saya balas itu. Desahnya kedengaran satpam. Terus dibalas sama Mbak Dewi. Kocok sayang. Kocok sayang. Tut terakhir. Hihihi. Oh bukan gitu. Waktu itu saya lupa ekspresinya. Tut terakhir. Hihihi. Gitu yang betul. Gitu ya. Bentar. Jadi anak deh. Jadi anak deh. Saya balas lagi. Jadi anak deh. Lucu banget sayang. Hihihi. Satpam bangun juga. Dia dengar suara siraman air di kamar mandi. Apa nih? Di kamar mandi kamar. Hihihi. Gitu. Ya, bentar. Lagi. Ini yang versi viral. Ada yang versi nggak viral juga, tapi nggak boleh. Nggak boleh di-up. Nanti kalau diperlukan. Bentar. Itu saya. Saya sama Mbak Dewi. Mbak Dewi ada nggak di sini? Mohon maaf ya. Saya bocorin aib kita nih. Udah, masih mau dengar? Nafsu abis. Gitu. Ini tanggal 13 Agustus 2016. Nafsu abis. Belum bisa dibuka, sabar ya. Tuh. Mbak Dewinya balas.
Terus saya chat lagi, ditunggu dengan nafsu habis.